Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari Saung Repu Tasikmalaya. Jumpa lagi dengan ayah ya. Sore ini sesuai dengan janji ayah ya. Kita share ya, belajar bersama aja lah ya, bareng-bareng ya, belajar. Untuk budidaya tanaman keras, tanaman tahunan ya. Ya baik untuk tanaman perkebunan ya, buah-buahan ataupun kayu-kayuan ya, pokoknya yang tahunan aja lah, tanaman keras ya. Jadi tanaman keras gimana ya? Wah, gigit aja. Ayo Kang Widodo, monggo Kang Widodo. Bagi yang mau gabung silakan ya. Karena sekarang ini ayah jarang-jarang lah ya bikin SOP dalam bentuk tulisan. Satu, malas. Kedua, waktunya juga gak ada. Jarang-jarang lah ya aku ayah pegang mentangin HP terus. Terus kemudian yang ketiga apa? Udah malas aku ngetik-ngetik itu. Jempolnya gede KB, susah ngetik. Oke. Ini kali lagi hari ini, sore ini sambil nunggu maghrib lah ya, ngabuburit ya bagi yang puasa sunat Syawal. Kalau ayah mah nggak puasa. Tanaman keras gimana biar hasilnya bagus tapi kosnya minim gitu ya. Ayah ini dulu nih, ini selesai permintaan dulu Kang Surip ya, Kang Surip di Pontianak. Beliau bermain di karet katanya. Buat teman-teman yang bermain di karet, kita bahas karet dulu ya. Karet apa aja lah, pokoknya semua aja lah ya. Gini, saya pernah treatment karet udah lama ya, berapa tahun yang lalu, termasuk setahun yang lalu juga kita treatment di Kalimantan Selatan. Dulu pernah di Jawa Tengah, Jawa Timur ya, termasuk dengan perhutani ya. Alhamdulillah hasilnya tuh naik sampai 300% karetnya. Cuma ya entahlah gimana urusannya, polanya kepake tapi nggak jalan gitu ya. Ya mungkin ada kebijakan lain dari perhutaninya waktu itu ya. Nggak ngerti lah ya urusan itu ya. Urusan dapur orang gitu ya. Ya dari situ kita ambil sisi positifnya aja. Walaupun proyeknya nggak jadi. Bagi ayah ada pengalaman di situ ya, yang untuk bisa nanti kita bagikan pengalaman tersebut ke teman-teman lain yang kebetulan bermain di karet gitu ya. Biasanya rata-rata waktu itu kita ngobrol sama perhutani, teman-teman dari perhutani, rata-rata per hektar per tahun itu ya bisa ngabisin sampai 300-400 ribu katanya untuk pemupukannya itu ya. Per hektar per tahun, bahkan ada yang sampai lebih katanya. Kalau dengan pola ayah itu per hektar per tahun cuma butuh kurang lebih sekitar 50.000 perak lah ya. Per hektar per tahun 50.000 perak, nggak banyak, tapi hasilnya alhamdulillah bisa naik produksinya tuh sampai 300% atau 3 kali lipat dari biasanya ya. Oke, gimana caranya? Gini caranya. Silakan yang mau dicatat aja ya. Kalau mau dicatat. Woi, Kak Sim. Nih Pak Sim, ayo pengen nanya dulu. Pak Sim Matupang. Yang karet sekarang yang di sana di Tanjung ya kemarin tuh, lupa ya. Yang di Kalimantan Selatan gimana Pak Sim? Halo, Pak Sim denger ayah nggak? Pak Sudungan Si Matupang, halo, beliau ini ketua KTNA juga sekaligus ketua kelompok petani karet Kalimantan Selatan yang pernah treatment sama ayah ya waktu itu. Mana dengar nggak beliau? Pak Sim dengar ayah nggak? Coba tulis laporannya kayak gimana ya. Udah hampir setahun makanya. Udah gini aja deh. Oke, sekarang gini, kalau pengen pakai pola ya
itu ada 3 amunisi yang wajib dipunyai, mutlak, nggak bisa ditawar ya. 3, yang pertama jenengan harus punya KRR ya. Boleh nggak ya pakai probiotik yang lain? Benar, silahkan aja ya, nggak ngelarang ya. Cuma dihitung-hitung dulu juga ya pernah lah pakai rotan itu kan, pakai super rotan, kemudian pakai KRR ya. Ternyata perbandingannya jauh banget gitu ya. Dengan KRR itu kita sama sekali nggak bawa pupuk ya, ke kebun kita nggak bawa pupuk sama sekali, serius ya, tanpa bawa pupuk sama sekali ke kebun, dan hasilnya ya luar biasa, bisa naik 3 kali lipat ya. Ini bukan hanya untuk karet aja ya, mau tanaman kopi kek, mau tanaman perkebunan yang lain ya, kayak kakao atau apa ya, insya Allah sama, tanpa perlu lagi bawa pupuk ke kebun sama sekali ya. Terus gimana caranya ya? Nah, caranya gini, silahkan ditulis. Susah, bentar. Halo, ngapain Udah lanjutin. Jadi kita bisa budidaya tanaman keras, mau sengon kek, mau pokoknya tanaman keras lah ya, mau sengon, mau jati, mau karet, mau apapun bodo amat ya. Itu dengan pola terakhir kita ya, yang kita kembangkan, udah nggak pakai pupuk sama sekali ya. Artinya nggak bawa pupuk ke kebun sama sekali, nggak bawa ya. Tapi itu hanya bisa dilakukan ketika ya pakai KRR. Ketika pakai SR, ayo tetap harus pakai bikin SG waktu itu. Kemudian pakai RR juga sama ya, sama MR juga sama, masih butuh gitu. Nah, ketika ya kembangkan pengembangan itu ya dengan KRR, Quantum, Rotan Revo ya, alhamdulillah udah nggak pakai lagi dan hasilnya luar biasa ya. Jadi benar-benar sangat irit banget gitu ya. Oke, gini caranya. Jadi yang perlu jenengan lakukan jika pengen treatment di perkebunan apa aja, bukan cuma karet ya. Jadi jenengan harus punya KRR 1, kemudian harus punya triko yang, mohon maaf ya, triko yang memang betul-betul sudah teruji ya, Artinya kualitasnya luar biasa gitu kan, yang udah diuji dengan penyakitnya itu kan. Alhamdulillah yang triko yang ayah kembangkan itu sudah bisa menangani sampai akar putih yang biasa dikaret itu ya. Akar putih, Fusarium, Anthracnosa, semacam-macam lah ya, termasuk FGS di kopi itu yang bikin buahnya hitam-hitam itu. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang gini, caranya gini. Jenengan anggaplah sudah punya KRR. Misalkan yang KRR yang 100 mili ya. KRR yang 100 mili. Caranya gini, KRR-nya itu jangan kembangkan dulu jadi 10 liter aja, nggak usah banyak-banyak ya. Kembangkan jadi 10 liter. Caranya nggak usah diterangin lagi lah ya, udah tahu kan, udah sering lah ya bahas ya. Yang pakai gula 1 kilo sama dedak 3 gelas itu ya. Jadi jauh-jauh hari, bagusnya ya sebulan sebelumnya lah ya. Sebulan sebelumnya KRR kita kembangkan jadi 10 liter. Oke, jadi pahami ya. Anggaplah udah jadi pengembangan 10 liter tadi. Nah, sekarang gini caranya. Dari yang 10 liter tadi, jangan nggak usah beli, kalau ke kebun ya nggak usah beli ini pengalaman aja ya. Nggak usah beli drum lah, mahal. 1 drum aja 200 sampai 250 ribu kan harganya ya. Jadi jangan bikin aja kolam-kolam. Kayak kolam-kolaman lah ya di kebunnya, misalkan di kebun karetnya, di kebun kopinya. Untuk 1 hektar itu bikin aja 1 meter kali 1 meter, dalamnya 1 meter, jadi 1 meter kubik per hektarnya, bikin segitu ya. Nah, tekniknya gini, jadi jenengan bikin dulu kolam-kolaman ya. Kalau pakai drum ntar bisa hilang biasanya kan. Jadi bikin kolam-kolaman 1 meter kali 1 meter, isi kolam tersebut
pakai terpal, pakai plastik aja biar murah meriah ya. Gali tanahnya semeter kali semeter, dalam semeter, terus kasih plastik biar nggak bocor tentunya kan. Nah, nanti gini caranya, di kebun apapun pasti rumput ada ya kan. Pokoknya gulma pasti ada lah, terserah mau rumput kayak apa, kayak terserah apa ya. Pokoknya yang ada di situ aja. Yang penting kuncinya satu, yang warnanya hijau, hijau pekat, hijau tua. Ya, hijau pekat atau hijau tua. Untuk 1 meter kubik tadi, ya, jangan masukinlah kurang lebih sekitar 1 karung besar rumput yang ada di lahan itu sendiri, nggak usah nyari-nyari yang lain. Ya, rumput yang ada di situ. Mau rumput kayak pokoknya apa aja lah yang ada di situ ya. Nah, yang penting warnanya hijau tua. Hijau pekat, semakin tua semakin pekat hijaunya semakin bagus, apa aja bodo amat. Nah, nanti masukin ke situ, jadi nggak perlu harus kipait, harus nggak, pokoknya apa aja yang ada di situ wis masukin 1 karung besar ya. 1 karung besar itu 1 karung bekas pakan gitu ya, kurang lebih segitu ya. Potong-potong kecil aja dulu lah, pakai golok kayak apa kayak terserah ya. Kalau misalkan ngambil dari pohon yang agak besar-besar ya, masukin ke situ, isi air 1000 liter 1 meter kubik itu kan, penuhin pokoknya. Nah, kita kan udah punya QRR 10 liter sebelumnya kan, yang udah dikembangin. Nah, untuk 1 meter kubik itu cukup 1 liter aja, paham? 1 kubik aja. Nah, jadi nanti setelah masuk rumputnya, masukin apa tadi, udah ada kasih air kan, masuk rumput, masukin QRR. Nah, habis gitu kalau bikin kolam-kolam kayak gitu, kasih tanah lah pakai kayu ya, biar nggak kecemplung orang kalau jalan. Kasih pagar atau apa. Nanti di atasnya tutup aja dengan plastik ya. Mau pakai plastik ya, mau pakai daun-daunan ya, terserah lah ya. Pokoknya tertutup lah ya, maksudnya jangan sampai langsung terkena sinar matahari, gitu aja. Bisa dipahami ya. Nah, itu biarkan dulu selama 2 minggu, minimal 2 minggu sebelum diaplikasikan. Ulangi, jadi bikinlah kolam-kolaman ya, sekapasitas 1 meter kubik ya, 1 meter, panjang 1 meter, lebar 1 meter, dalam 1 meter. Masukin rumput 1 karung besar bekas pakan, kemudian isi air 1000 liter, masukin QRR 1 liter yang dikembangkan, yang diambil dari yang dikembangkan 10 liter tadi ya. Jadi QRR yang dari ayah itu cukup untuk 10.000 liter nantinya. Kan jadi 10 liter nanti. Biarkan minimal 2 minggu minimal. Lebih lama lebih bagus ya. Semakin hitam airnya itu semakin bagus. Nah,